Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang distorsi seks bagian pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu kali ini topik kita menarik nih Pak, judulnya distorsi seks. Apa sih Pak maksudnya distorsi seks itu? Iya, mengenai distorsi ini, itu kan dari kata bahasa Inggris, distortion ya. Distortion ini, atau distorsi di Indonesia kan, maknanya ini maknanya berkenaan dengan perubahan, penyimpangan, permutarbalikan, kekacauan, kerusakan. Nah, ini berkait dengan seks ini rupanya juga terjadi perubahan, penyimpangan, pemutarbalikan, kekacauan dan kerusakan tentang seks itu atau tentang pemahaman seks dan termasuk berarti penghayatan seks manusia, kehidupan seks manusia. Dan ini menjadi topik yang sangat penting karena kalau kita melihat sekitar kita, ini kan distorsi seks ini merajalela. Dan yang bahayanya lebih lagi, banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa apa yang dia pahami dan dia hayati tentang kehidupan seks ini berangkat dari gagasan yang sudah terdistorsi. Jadi saya melihat topik ini memang topik yang sangat urgent ya, yang sangat genting untuk kita perlu bahas dan pelajari bersama. Jadi distorsi ini nggak cuma satu Pak, banyak pastinya. Ya, ada beberapa distorsi seks yang telah terjadi di antara kita dan ini yang perlu kita kenali. Apa saja bentuk-bentuk distorsi itu dan apa yang sesungguhnya menjadi kebenaran sebagai kebalikan dari distorsi tersebut. Jadi distorsi ini sebenarnya sudah hampir mencemari sebagian besar orang memahami tentang seks itu gitu Pak ya? Betul. Nah kira-kira seperti apa Pak distorsi yang salah satu bentuk distorsi yang Bapak amati yang pertama? Ya, yang pertama, distorsi yang pertama, orang berpikir bahwa seks itu identik dengan dosa dan Tuhan membenci seks. Jadi ini memberi dampak, asumsi ini berdampak bahwa rata-rata orang percaya termasuk para pemuda, orang tua, pendeta dan gereja pada umumnya akhirnya cenderung gagap dan menjauhi percakapan yang berkenaan dengan seks. Bahkan khotbah-khotbah kalau kita mungkin perhatikan di gereja kita masing-masing dalam setahun belum tentu atau mungkin 3 tahun belum tentu mengangkat topik tentang seks. Dan ini yang juga membuat ada perasaan tabu, malu dan rasa bersalah kalau mempercakapkan itu di ruang gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bahwa orang-orang kebanyakan, kecenderungannya orang-orang percaya apalagi, bahwa seks itu memang tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan iman. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu kudus. Seks itu dosa. Dibenci seks itu oleh Tuhan. Jadi orang lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang seks itu secara umum lewat pelajaran biologi. Waktu kita sekolah ya, di sekolah untuk umum, SD, terutama SMP, apalagi SMA, kita baru tahu. Atau kita dari relasi-relasi kita, pertemanan-pertemanan kita. Jadi kita tahu lebih banyak dari sekitar kita. Yang lebih bahayanya lagi, ternyata kalau dilacak, jauh lebih banyak sebenarnya informasi yang diterima banyak orang, termasuk sangat mungkin oleh kebanyakan orang percaya, informasi itu informasi yang sudah miring, yang sudah keliru, yang didapatkan dari media, dari novel, film, dan bahkan produk pornografi. Ini kan ini Pak ya, kalau saya perhatikan bisa jadi karena faktor budaya juga Pak. Kalau budaya itu memang sudah mentabukan pembahasan mengenai seks, mau nggak mau sekalipun ini terdistorsi untuk mengangkatnya, untuk dibahas tanpa rasa tabu kan bukan hal yang mudah Pak. Iya, jadi ini memang bukan hanya budaya ya, budaya iya, tapi budaya itu kan berangkat dari konsep teologi tentang seks. Jadi kita juga melihatnya tidak hanya dalam dimensi
kultural, dimensi budaya, relasi antar manusia, komunitas manusia, tetapi juga di belakang itu kan ada nilai yang berangkat dari nilai-nilai iman, nilai-nilai teologi. Dan memang kalau dilacak teologinya apa yang dipegang oleh sekian banyak orang, termasuk sekian banyak orang percaya bahwa teologinya adalah seks itu identik dengan dosa dan bahwa Tuhan membenci seks. Ini ada satu tokoh bapak gereja yaitu Bapak Agustinus, termasuk dalam bapak-bapak gereja di abad-abad awal. Dia ini mengajarkan bahwa dosa mula-mula itu diwariskan melalui hubungan seksual. Jadi karena itu akhirnya tanpa sengaja gagasan ini, pernyataan Bapak Gereja Agustinus ini mempengaruhi pikiran bahwa seks itu selalu dikaitkan dengan dosa. Dan gereja sering mengalami kesulitan dalam menghubungkan kekudusan dan kehidupan seksual yang aktif. Bahkan seorang peneliti sejarah gereja menemukan bahwa ternyata hanya sedikit sekali orang menikah yang diberi gelar sebagai orang kudus. Atau dalam istilahnya dalam istilah gereja Katolik itu diberi gelar santo atau santa. Dan tidak ada seorang pun dari santo atau santa ini yang diberi gelar karena telah menjadi teladan berkenaan kekudusan dalam pernikahan. Ini kan sesuatu yang akibat distorsi itu. Jadi kebenarannya adalah seks tidak identik dengan dosa dan Tuhan tidak membenci seks, begitu Pak? Ya. Nah itu dasar Alkitabnya bagaimana Pak? Bisa saya ajak setiap kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian 2 ayat 18, kemudian juga Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 31. Di dalam bagian ayat-ayat firman Tuhan ini kalau kita baca, kita akan perhatikan bahwa Tuhan inilah yang menciptakan manusia, merancang manusia. Jadi dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Dikatakan pula Allah memberkati manusia, laki-laki dan perempuan yang diciptakannya. Dikatakan dalam ayat 28, pasal 1 ayat 28, diberi perintah beranak cuculah. Dan Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, yaitu terutama setelah manusia diciptakan, dikatakan sungguh amat baik. Jadi kebenarannya berkenaan dengan distorsi tadi, yaitu adalah bahwa Tuhanlah yang menciptakan seks. Jadi seks itu idenya Tuhan. Bukan ide psikologi, bukan ide sosiologi, bukan ide antropologi, tapi ide teologi, ide Tuhan. Dan bersamaan dengan itu berarti seks itu kudus adanya. Dikatakan kan setelah penciptaan manusia sungguh amat baik. Termasuk seks yang ada bersama dengan manusia itu berarti juga sungguh amat baik. Nah, distorsi yang lain Pak, apa lagi itu Pak? Nah, kalau boleh sedikit saya tambahkan, Pak Hendra, berkenaan dengan sebelum masuk ke distorsi yang kedua, berkenaan dengan distorsi pertama ini, berarti sesungguhnya seharusnya sepatutnya kita perlu merasa nyaman untuk bicara tentang seks, termasuk saat ini pun. Kita pun mendengar di radio kita masing-masing, nyamanlah. Ini bicara tentang kekudusan Allah, kekudusan manusia. Mimbar-mimbar gereja mari banjiri gitu ya, dengan bahasan-bahasan tentang seks dan seksualitas manusia. Di tengah dunia yang semakin tergilas dengan banyak distorsi dan nilai-nilai amoralitas tentang seksualitas manusia. Karena ini adalah bagian dari kekudusan yang Allah berikan pula kepada kita. Mari di ruang-ruang gereja, di ruang-ruang remaja, bahkan ruang-ruang sekolah minggu, ya, di sudut manapun, termasuk di rumah tangga kita. Waktu kita ibadah keluarga, percakapan orang tua dan anak. Mari percakapan juga tentang seks. Di dalam terang firman Tuhan apalagi, ini menjadi sesuatu yang mengangkat harkat dan kemuliaan kita sebagai manusia. Jadi ini sangat menolong sekali Pak ya. Dengan kita mengetahui bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang berkaitan dengan dosa dan Tuhan tidak membenci seks. Kita seharusnya jangan merasa tabu atau merasa risih lagi untuk membahasnya gitu. Iya, termasuk tadi yang ini ya, yang juga salah satu korbannya konsep teologi yang keliru ini. Akhirnya orang tua pun juga merasa tabu bicara tentang seks. Akhirnya banyak anak tersesat karena mendapatkan narasumbernya bukan orang yang berintegritas, yang takut akan Tuhan,
sumber-sumbernya pun bukan sumber yang sesuai dengan kebenaran Allah. Kan sayang di sini. Baik Pak, terima kasih. Lalu distorsi yang kedua apa Pak? Yang kedua, distorsi yang kedua yang seringkali muncul yaitu adalah dipercayai bahwa seks itu hanya untuk bereproduksi, hanya untuk prokreasi, tidak boleh dinikmati manusia. Maksudnya reproduksi dan prokreasi. Jadi maksudnya reproduksi atau nama lainnya prokreasi itu hanya untuk berhubungan seks itu supaya terjadi pembuahan, ya, dan terjadi kehamilan untuk melahirkan keturunan. Hanya untuk itu. Tidak boleh dinikmati. Jadi mempunyai bacaan-bacaan misalnya atau mendengarkan ceramah seminar tentang bagaimana menikmati hubungan seks suami dan istri. Itu berdosa sekali. Tidak boleh dinikmati. Seks itu identik dengan, tadi masih memang mirip dengan ini ya, mirip dengan konsep dosa tadi. Identik dengan kutukan. Jadi seks itu hanya untuk keturunan saja. Kan perintah Tuhan tadi katakan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Berarti kan hanya untuk prokreasi. Hanya untuk bereproduksi. Tidak ada kan, nikmatilah seks. Sehingga ngomong-ngomong tentang distorsi ini, salah satunya ini didukung oleh juga bapak gereja yang lain, tanpa disadari, di dalam abad kedua yang bernama Clement, ya, Clement dari Alexandria, yang dia hanya mengizinkan hubungan seks itu memang hanya untuk mendapatkan keturunan. Yaitu hanya dalam rentang waktu 12 jam dari 24 jam yang tersedia dalam satu hari. Jadi hubungan seks itu hanya untuk keturunan, itu pun boleh berhubungan seks itu hanya separuh hari. Ya, jamnya dibatasi. Kemudian terjadi pada abad pertengahan, gereja abad pertengahan itu melarang hubungan seks 40 hari sebelum Natal. Itu tidak boleh. Jadi waktu itu berarti saat kira-kira minggu-minggu Advent itu sama sekali nggak boleh hubungan seks. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan seks 8 hari sesudah Paskah ataupun 40 hari sebelum Paskah. Dan berbagai banyak batasan-batasan. Akhirnya kalau dihitung dalam setahun itu hanya boleh berhubungan seks itu hanya 83 hari dalam setahun. Itu hanya tersisa 83 hari dalam setahun. Hanya boleh melakukan hubungan seks, itu pun identik hanya untuk menghasilkan keturunan, untuk bereproduksi atau prokreasi. Itu kacau sekali Pak, itu kan abad-abad awal. Abad sekarang awal dan abad pertengahan. Ya, abad sekarang pun juga masih muncul. Dampaknya apa kalau ke kehidupan kita seperti saat ini seperti apa Pak? Dampaknya, ya akhirnya beberapa orang percaya itu tadi merasa bersalah kalau melakukan hubungan seks, kemudian ada rasa tidak kudus, kemudian ketika mereka melakukan hubungan seks mungkin terburu-buru, tidak perlu terlalu dinikmati. Ketika mereka berpikir bagaimana cara menikmati lebih lanjut, mereka nggak berani, atau melakukannya pun dengan rasa bersalah, akhirnya cari-cari buku, misalnya tentang gaya-gaya bagaimana berhubungan seks, bagaimana meningkatkan kepuasan, tapi sembunyi-sembunyi dengan rasa bersalah. Atau sebaliknya mungkin salah satu pasangan mengatakan, tidak boleh dinikmati, ya udah segini aja. Kamu minta tambah lagi frekuensinya, minta ini, itu berdosa. Tidak boleh terlalu dinikmati, secukupnya aja. Hanya untuk kewajiban aja sebagai suami istri. Jadi ini bisa melahirkan bentuk-bentuk rasa frustasi juga untuk beberapa pria atau mungkin wanita yang memang ingin menikmati karunia seks ini. Jadi inilah menjadi salah satu akar masalah. Atau akhirnya beberapa yang ingin menikmati memilih untuk menikmatinya secara liar tanpa melihat lagi batasan-batasan yang sehat dan wajar dengan pornografi, baik itu gambar, film, atau melakukan bentuk-bentuk seks di luar nikah. Karena merasa Tuhan tidak peduli tentang saya yang butuh menikmati seks. Jadi akhirnya dia di luar kontrol cara dia menikmati seks itu, tambah merusak. Jadi dampaknya itu bisa membuat orang frustrasi karena tertekan atau terikat, dan ekstrem satunya lagi malah memberontak begitu Pak. Betul Pak Indra. Nah yang kebenaran sesungguhnya seperti apa Pak?
Jadi kebenaran sesungguhnya, saya mau menyitir dari satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 5 ayat 18 dan 19. Dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Jadi teks firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 5 ini menegaskan bahwa menikmati seks itu merupakan sesuatu yang sah. Menikmati seks dalam pernikahan itu adalah rancangan dan bahkan perintah Tuhan. Diberkatilah, nikmatilah, puaskanlah. Jadi ini memang perintah Tuhan. Jadi kenikmatan seksual itu bukan dosa. Kenikmatan yang memang Allah izinkan. Allah karuniakan seks ini kepada manusia bukan hanya untuk bereproduksi tapi juga untuk dinikmati. Jadi rancangan Allah demikian adanya. Jadi kalau boleh disimpulkan Pak, dari apa ayat yang Bapak sampaikan, sebuah kalimat kesimpulan untuk mengoreksi atau meluruskan distorsi tadi, yaitu adalah menikmati seks dalam pernikahan adalah rancangan dan perintah Tuhan. Itulah kebenarannya. Oke. Nah, distorsi yang berikutnya apa lagi tuh Pak? Distorsi yang ketiga, ya ini bahwa seks itu hanya hubungan biologis semata. Seks itu hanya cuma berkenaan dengan pertukaran cairan kelamin. Hanya berkaitan dengan kelamin saja. Jadi dampaknya kalau orang memiliki pemahaman demikian, akhirnya dia merasa, ya sudah aku hubungan seks. Kalau aku nggak puas dengan pasanganku, dengan istriku, suamiku, cari ganti ya nggak apa-apa, ya dosa sih dosa. Tapi kan hanya cuman faktor ini ya, seperti kayak orang ciuman lah, orang pegangan tangan. Ini kan hanya soal penis masuk ke vagina. Ya sudah kan, setelah itu nggak ada apa-apa. Kami tidak ada perselingkuhan emosi, kami tidak ada satu ikatan affair di mana. Jadi saya nggak puas, saya kepingin pas kami berjauhan, istri saya tinggal di pelosok sana, saya tinggal di negara yang lain untuk bekerja, untuk cari dolar, untuk kesejahteraan keluarga. Saya kan butuh pemenuhan biologis. Jadi kan ada istri, ya udah, ini kan pokoknya saya kan setia dengan pernikahan ini. Ya, saya kirim uang, saya sayang-sayangan lewat telepon, mungkin lewat Skype, ya, teleconference. Kalau hubungan seks ini kan hanya cuma tukar badan aja. Just it, hanya itu aja. Ngapain sih kok repot? Wah, ini distorsi yang lebih mengerikan lagi nih Pak. Ya. Dan ini tampaknya banyak terjadi Pak. Ya, banyak terjadi. Jadi orang meremehkan hubungan seks itu sebatas hanya hubungan biologi semata. Nah, yang seharusnya tuh bagaimana Pak? Nah, di dalam hal ini saya ingin kita bisa melihat bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dari teks firman Tuhan ini kebenarannya adalah seks itu lebih dari sekedar hubungan biologis. Tetapi seks itu membawa seorang suami dan seorang istri masuk ke dalam sebuah relasi yang saling mengikat dan mengalami kesatuan di mana dua menjadi satu. Jadi kalau saya bahasakan dengan lebih singkat lagi, hubungan seks itu kebenarannya adalah bukan sekedar hubungan badan, hubungan biologis semata. Tetapi ketika kita melakukan hubungan seks, terjadilah di sana pertalian jiwa, pertalian roh. Jadi seks itu bukan dimensi fisik semata, penis ketemu vagina. Tapi jauh lebih dari itu adalah jiwa. Pria dan wanita itu bertemu dan menyatu. Itu sudah rancang bangunnya Tuhan. Arsiteknya seks. Tuhan rancang. Di mana penis ketemu vagina. Di sanalah jiwa dua menjadi satu. Maka dalam konteks inilah lahir keseriusan dosa percabulan ataupun perzinahan. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 20.
Kalau boleh saya bacakan, dikatakan, atau tidak tahukah kamu, siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Saya tambahkan di ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang berbeda antara dosa seksual dengan dosa non-seksual. Maksudnya antara dosa perzinahan atau percabulan ini dengan dosa-dosa yang lain. Karena ada jiwa yang dipersatukan. Sehingga kita jangan anggap remeh. Nggak apa-apa kan aku gonta-ganti pasangan seks. Toh cuman hanya pertukaran cairan kelamin aja. Nggak sederhana itu. Kamu boleh berhubungan seks, itu tinggalkan. Tapi ketika kamu sudah melakukan, sebenarnya jiwamu sedang menyatu. Dan ketika kamu berhubungan dengan pria yang lain atau wanita yang lain, berarti kamu terjadi distorsi dalam jiwamu. Jiwamu sesungguhnya tercabik-cabik. Sehingga kalau kita boleh menelisik, siapapun yang melakukan hubungan seks secara liar, tidak setia kepada pasangan, hampir bisa dipastikan jiwanya tanpa disadari mengalami degradasi, kemerosotan, ada kekacauan jiwa. Mungkin secara tampilan fisik, tampilan lahirnya, hidupnya oke. Tapi kalau ditelisik, jiwanya menderita. Dan itu juga membuat ketika orang melakukan perzinahan, dia nggak bisa begitu saja meninggalkan perzinahan itu. Ada perasaan kesatuan yang sempat terjadi. Dan kadang orang setelah melakukan perzinahan mau bertobat, kalau dia nggak membereskan pemutusan ikatan jiwa ini, ikatan roh yang terjadi ini, maka dia akan terngiang-ngiang, terobsesi untuk kembali lagi kepada pasangan seksualnya itu. Jadi inilah yang membuat kenapa Allah mengurung hubungan seks itu harus hanya di dalam pernikahan kudus. Di luar itu adalah kesesatan. Di luar itu adalah kekejian. Di luar itu adalah kenajisan dan kehinaan di hadapan Allah. Karena itu sangat eksklusif. Ada jiwa yang sedang dipertaruhkan, ada roh manusia yang sedang yang sedang boleh dikatakan menjadi diperjualbelikan dalam tanda kutip ketika orang melakukan hubungan seks itu. Pasti menderita dan sangat menyiksa sekali Pak jiwa itu, walaupun dia tampilan luarnya terlihat baik-baik saja begitu. Ya, jadi dalam konteks ini memang orang nggak boleh lagi memandang remeh hubungan seks ini. Orang perlu serius, perlu menghormati hubungan seks itu. Jadi satu bagian firman Tuhan yang lain dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 4 saya tambahkan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Jadi tentang berkaitan dengan perzinahan ini, Allah memberi satu pernyataan yang sangat eksplisit. Orang sundal, pezina akan dihakimi Allah. Bukan orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, orang yang menyakiti sesama. Enggak, tidak seumum itu, tapi spesifik sekali, yaitu dosa perzinahan. Kenapa? Hidup dikatakan kalau dalam bahasa terjemahannya dari bahasa asli, hendaklah kita menghormati perkawinan itu, ya, menghormati tempat itu berkenaan dengan hubungan seks yang dihormati itu, karena ini merupakan sesuatu yang spesifik, sakral di hadapan Allah. Dari 3 distorsi yang kita bahas kali ini Pak, kalau boleh saya simpulkan, ternyata memang distorsi-distorsi ini berkontribusi membuat seseorang berpotensi untuk jatuh di dalam dosa perzinahan atau percabulan Pak ya. Misalnya yang pertama itu ketika kita menganggap seks itu tabu untuk dibicarakan, seks itu dosa dan Tuhan membenci. Ternyata ada ekstrim ketika tidak bisa dibicarakan dengan leluasa, ada kecenderungan mencari melalui pornografi dan sebagainya, dan itu sebenarnya sudah membuka pintu terhadap dosa. Dan demikian pula pada distorsi kedua dan distorsi ketiga, itu semua membuat kita bukan hanya salah memahaminya, tetapi juga salah mengaplikasinya dalam kehidupan dan akhirnya terjerumus dalam dosa. Bukan begitu Pak? Iya, benar. Jadi bahwa memang seks itu bagaikan sebuah air ya, sungai yang melimpah airnya.
untuk dinikmati kesejukannya, dinikmati kesegarannya. Dan Allah sudah memberikan alirannya, bagaimana cara menikmatinya, ada alirannya. Tapi kalau orang dibendung karena merasa bersalah, merasa berdosa, merasa tabu dan malu, lama-lama bendungan itu bisa melahirkan frustasi dan akhirnya meledak, akhirnya jadi liar. Ya, kalau bahasa Jawa jelantrah kemana-mana dah, nggak memahami konteks waktu, tempat, konteks relasi, tabrak aja dah, kepingin tabrak, ingin lampiaskan aja. Dan ini yang liar. Atau sisi yang lain karena memandang rendah, memandang sepele, akibatnya jadi pasaran. Jadi tidak memandang lagi sebagai sebuah kemuliaan, menjadi hanya cuman mekanisme biologis. Nah, dalam konteks ini, Pak Hendra, akhirnya saya boleh mengatakan, terpaksa mengatakan, kita bisa lebih hina bahkan daripada seekor anjing. Anjing saja ada masa birahi, kapan dia ingin dan melakukan hubungan seks, kapan tidak. Kalau tidak masa birahi kan dia nggak kepingin. Tapi manusia tidak seperti binatang. Setiap saat kalau dia distimulasi, dirangsang, dia akan selalu mengingini. Sepanjang hidupnya dia, sepanjang hari, dalam sehari sepanjang jam. Kalau dia umbar dengan pornografi dan sebagainya, maka semakin dia akan terobsesi. Semakin melakukan, semakin terobsesi, dan akhirnya makin lama, makin kehilangan makna, kehilangan kemanusiaannya. Sehingga akhirnya orang itu kalau ditanya, kamu bahagia enggak? Enggak akhirnya. Apa? Hidupku itu hanya mekanisme hubungan seks semata. Mekanisme seks, pikirannya seks. Perasaannya sangat galau, kacau. Tubuhnya pun akhirnya tidak memiliki kesehatan karena jiwa yang kering ini. Jadi makanya kita harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya tentang seks. Kalau kita ingin kembali kepada kehormatan kemanusiaan kita dan kembali kepada kebahagiaan sejati sebagai manusia. Saya percaya tentu masih ada banyak distorsi-distorsi lain ya Pak ya, tapi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri dulu pada segmen kali ini. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara